Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Payakumbuh akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Ramayanti dari SD Negeri 52 Payakumbuh dan rekan saya, Erlinda Yanti dari SMK Negeri 3 Kota Payakumbuh. Dan juga Amiza dari SMK Negeri 3 Payakumbuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ami. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Yanti. Bu Yanti apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Ami. Saya dengar-dengar Bu Ami hari ini mengadakan coaching ya sama Bu Yanti. Iya betul Bu Yanti. Jadi mungkin siang nanti saya akan melakukan coaching dengan Ibu Yanti. Baik, hari ini saya akan menjadi pengamat atau peserta Bu Ami ya selama mengadakan coaching sama Bu Yanti. Yang akan saya amati itu adalah sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama itu apakah nanti Bu Ami melakukan coaching ini sudah sesuai belum dengan alur kita, yang pertama. Yang keduanya adalah ketika Bu Ami mengadakan coaching nanti, apakah Bu Ami nanti sudah melakukan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot sama si coach atau sama Bu Yanti. Dan yang ketiganya adalah bagaimana sih nanti Bu Yanti ini menanggapi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Bu Ami ajukan. Dan ini pesannya Bu Ami, sebelum Bu Ami mengadakan coaching ini, nanti tolong Bu Ami ya lakukan, jangan lupa dengan prinsip-prinsip coaching yang 3. Di antaranya adalah Bu Ami melakukannya dengan secara kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiganya adalah memaksimalkan potensi. Itu adalah prinsip coaching yang harus Bu Ami ingat. Dan kemudian sebelum Bu Ami melakukan coaching ini, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? Boleh. Yang pertama, pertanyaan saya adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ami kembangkan pada coaching nanti? Baik Bu Yanti, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nanti dengan coach saya ada 3. Yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke Bu Ami, berarti ada 3 ya yang ingin Bu Ami kembangkan nanti. Di antara ketiganya itu mana yang akan Bu Ami prioritaskan atau yang spesifik ingin Bu Ami kembangkan? Baiklah Bu Yanti, mungkin di antara 3 kompetensi coaching tadi yang ingin saya kembangkan pada coach saya yaitu mendengar aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke. Kemudian ada ya, itu nanti yang akan Bu Ami kembangkan. Kemudian indikator apa yang ingin Bu Ami capai pada coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai pada kesempatan coaching kali ini, yang pertama tentu saja saya ingin melakukan coaching ini dengan menggunakan alur kata. Kemudian yang kedua, saya berharap coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Oh, luar biasa tuh Bu Ami, mudah-mudahan berjalan lancar ya. Insyaallah Bu. Oke, kita tutup untuk kegiatan ini dulu. Ibu Ami lanjutkan coachingnya sama Bu Yanti. Oke Bu. Silakan. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama Bu Ami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Ami. Bagaimana kabarnya siang ini Bu Yanti? Alhamdulillah siang ini saya merasa baik karena sudah bertemu Bu Ami. Bu Ami bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Yanti. Saya juga senang bisa bertemu dengan Bu Yanti pada kesempatan ini. Baiklah Bu Yanti, jadi percakapan apa nih yang akan kita lakukan pada saat ini? Oh iya nih Bu Ami, saya ada beban pikiran nih Bu Ami terkait pekerjaan PMM di sekolah saya.
Jadi kami ada beberapa kendala Bu Ani. Jadi PMM-nya ini belum sepenuhnya dikerjakan. Begitu. Jadi belum semua rekan di sekolah ibu yang melakukan PMM gitu Bu. Iya. Baiklah. Jadi menurut ibu dari percakapan yang akan kita lakukan ini apa yang ibu harapkan? Iya Bu Ani, yang saya harapkan nanti dari percakapan ini saya menemukan titik terang atau solusi agar kami dan sejak saya termotivasi dan bisa menyelesaikan PMM ini dengan lancar Bu Ani. Baiklah. Jadi intinya di sini Ibu Yanti mau mendapatkan solusi bagaimana bisa mengatasi, membantu teman-teman di sekolah Bu Yanti dalam melaksanakan pekerjaan PMM, gitu ya Bu ya. Iya. Baiklah Bu, di kondisi ideal berskala 10, nah kira-kira dari 1 sampai 10, menurut Ibu Yanti kondisi yang Ibu harapkan itu mau di level berapa? Dari 1 sampai 10 ya Bu, saya mengharapkan rekan sejauh saya bisa mencapai posisi 9 saja Bu. Level 9 itu sangat luar biasa sekali mungkin usahanya nanti ya Bu ya. Iya. Baiklah Bu Yanti, untuk berada di level 9 ini menurut Ibu Yanti sekarang kondisinya di sekolah Ibu berada di level berapa? Kalau sekarang kondisi kami di sekolah itu bisa lah dibilang berada di level 6 gitu Bu. Jadi Ibu mengharapkan rekan di sekolah Ibu atau di kondisi di sekolah Ibu mau berada di level 9, sementara kondisinya di sekolah sekarang menurut Ibu itu berada di level 6. Jadi ada kira-kira 3 level pencapaiannya yang akan Ibu usahakan ya Bu ya. Iya. Baiklah Bu. Nah, untuk mencapai di level 9 ini, usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk sampai di level tersebut? Usaha yang sekarang tergambar oleh saya sepertinya melakukan mentoring kepada teman-teman di sekolah. Sekarang ini kan topiknya ada banyak ya Bu, jadi teman-teman itu sekarang udah bisa bikin, udah bisa menggunakan Android, tetapi di dalam itu ternyata banyak lagi sub-sub yang mau diisi begitu Bu. Jadi menurut saya untuk dalam waktu sekarang ini yang tergambar masih mentoring. Mentoring itu berarti kalau mentoring itu tentu kita mendatangi rekan kita satu persatu begitu ya Bu ya. Kira-kira ada tidak tindakan yang lain atau strategi yang lain yang bisa Ibu lakukan selain mentoring ini? Selain mentoring ya Bu, karena harus datang satu-satu agak susah juga Iya. kondisinya ya. Mungkin dengan melakukan IHT, mendatangkan narasumber dari luar ke sekolah Bu, jadi kita secara bersama nanti lebih valid lagi ya pengarahannya dari narasumber. Kemudian tentu kita akan lebih jelas lagi mendapat gambarannya ya Bu. Luar biasa sekali di usaha Ibu ya. Jadi rencananya Ibu selain mentoring, Ibu juga akan melancarkan aksi ini melalui kegiatan IRT atau juga mendatangkan narasumber dari sekolah lain gitu ya Bu ya. Baiklah, dari rencana yang akan Ibu lakukan ini, kira-kira bantuan siapa yang Ibu bisa minta untuk melaksanakan rencana tersebut? Karena ada 2 rencana, berarti kalau yang untuk mentoring, saya akan minta bantuan kepada rekan sejawat saya Bu, ada namanya Bu Pipin. Bu Pipin ini sudah hampir sudah banyak juga topik yang sudah selesai sama beliau. Jadi nanti dalam mentoring saya akan didampingi oleh Bu Pipin untuk mendampingi teman-teman yang lain. Kemudian kalau untuk IHT berarti nanti saya tentu akan membutuhkan dukungan dari kepala sekolah ya Bu ya. Saja ya Bu ya. Jadi bantuan yang akan Ibu minta untuk melancarkan rencana Ibu ini selain dari Bu Pipin tentu juga dengan kepala sekolah ya Bu. Iya.
ya Bu ya. Jadi kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan aksi tersebut? Dan waktu dekat ini lah Bu Ami, sesegera mungkin setelah percakapan kita ini ya Bu. Karena kata lebih cepat lebih baik ya Bu Iya Yanti ya. benar Bu Ami, nanti kalau ditunda-tunda buyar lagi solusinya. Iya betul. Baiklah Bu Yanti. Nah dari percakapan kita yang kira-kira sudah sampai 15 sampai 20 menit tadi, apa yang Ibu dapatkan dari Oh iya, saya alhamdulillah udah dapat nih titik terangnya Bu, apa yang akan saya lakukan nanti dengan kawan dalam menyelesaikan PMM ini. Nanti saya akan melakukan mentoring, jika ternyata dibutuhkan akan diadakan juga IKT begitu. Kemudian berarti saya merasa sudah udah menemukan solusinya ini Bu Ami. Iya, alhamdulillah. Dari percakapan kita ini Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu tadi. Nah, gimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah saya sudah lebih lega Bu Ami. Berarti udah tergambar nanti dari sini apa yang akan saya lakukan. Luar biasa sekali. Baiklah Bu Yanti, kira-kira itu dulu percakapan kita pada kesempatan ini. Nah, dan Bu Yanti juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan ini tadi. Ya, terima kasih banyak nih Bu Ami sudah meluangkan waktunya. Akhirnya saya selesai juga yang jadi beban pikiran saya. Iya. Oh ya Bu Ami, nanti kalau seandainya saya ada kendala-kendala lagi, boleh tidak saya menghubungi Bu Ami? Boleh sekali Bu Yanti. Silahkan calling saja saya nanti Bu Yanti. Oke. Baiklah Bu Yanti, terima kasih. Assalamualaikum ya Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Ami. Alhamdulillah ya Bu Ami sudah selesai yang mengadakan coaching sama Bu Yanti tadi. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Ami sekarang nih? Alhamdulillah Bu Yanti, saya sangat senang sekali. Percakapan yang kami lakukan sangat menarik sekali. Kemudian saya sangat senang sekali Bu Yanti sebagai coach saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Berarti Bu Ami sudah bahagia hari ini ya, Iya. sudah bisa berbagi dengan Bu Yanti, mencarikan membantu Bu Yanti untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Iya betul. Kemudian apa saja sih yang sudah Ibu Ami lakukan tadi terkait dengan indikator kita sebelumnya tadi Bu Ami kan ada beberapa indikator yang dicapai. Kira-kira selama coaching tadi indikator apa saja yang sudah Bu Ami capai tadi? Dari percakapan yang sudah saya lakukan dengan coaching saya tadi pada kegiatan coaching itu, indikator yang sudah saya capai, yang pertama tentu saja di dalam kegiatan coaching saya sudah menggunakan alur gentar. Kemudian yang kedua, saya juga sudah mencoba untuk mendengarkan aktif kepada coach saya, kemudian sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu, Bu. Oke, berarti tadi Bu Ami ya, saya pun mengamati tadi itu luar biasa sekali, alur ceritanya sudah nampak di situ apa tujuannya ya, apa tujuan kita mengadakan coaching itu, kemudian identifikasi masalahnya seperti apa, dan kemudian apa rencana ke depannya atau rencana aksinya, dan bagaimana sih kita mempertanggungjawabkan rencana yang sudah kita buat. Itu nampaknya tadi sudah tergambarkan oleh Bu Yanti, dan Bu Ami pun sudah fokus dan sudah mendengarkan, hadir dengan sepenuh hati waktu coaching tadi. Kemudian dari sekian banyak tadi ya indikator yang sudah dikembangkan, kira-kira ke depannya indikator atau kompetensi mana lagi yang ingin Bu Ami kembangkan ini? Untuk kedepannya, kegiatan coaching kedepannya saya mau kemampuan yang ingin saya tingkatkan itu lebih ke mendengar aktif, kemudian mungkin lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berkualitas lagi dan lebih berbobot lagi kepada coach saya, sehingga saya bisa membantu coach saya dalam menemukan solusi permasalahan. Oke Bu Ami, berarti Bu Ami nanti ke depannya lebih ya ke mendengarkan ya, Iya. mendengarkan ya,
Betul Bu Ani. Kalau apa yang diceritakan orang kita fokus untuk mendengarkan. Kalau kita sudah dengarkan, itu berarti kita sudah fokus ya. Iya. Semua permasalahan itu insya Allah akan teratasi. Saya pun yakin seperti itu Bu Ami. Dan luar biasa sekali Bu Ami tadi mengadakan coachingnya. Saya ucapkan selamat ya Bu Ami ya. Iya, terima kasih Bu. Iya, sudah sukses tadi menurut saya Bu Ami mengadakan coaching sama Bu Yantinya. Ya Bu Ami ya. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih banyak ya, kita sudah Bu Ami sudah berbagi perasaannya bagaimana tadi. Kemudian akhirnya saya ucapkan sekali lagi luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Yanti, Waalaikumsalam Bu Ami. apa kabar Bu Yanti? Alhamdulillah baik. Bu Ami bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bu Yanti. Baiklah Bu Yanti. Jadi sekarang nanti Bu Yanti mau melakukan coaching ya? Iya benar Bu. Kalau boleh tahu dengan siapa Bu Yanti mau coaching? Dengan Ibu Inti Bu Ami. Bu Yanti, jadi saya di sini sebagai observer ingin melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Sebelum kita melakukan Ibu Yanti melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terlebih dahulu. Yang pertama mengenai rubrik penilaian coaching, di mana pada penilaian coaching nanti saya sebagai observer akan melihat bagaimana Ibu Yanti melakukan coaching itu dengan menggunakan alur kita. Kemudian bagaimana kegiatan coaching itu dilakukan dengan memperhatikan prinsip dari coaching, di mana prinsip dari coaching tersebut terdiri dari kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching Bu Yanti. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yanti ya. Ya silahkan Bu Ami. Yang pertama, bagaimana kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti? Bila Bu Ami nanti pada saat coaching, Yanti akan mengembangkan kompetensi yang pertama yaitu presentasi dari ilmu, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang Jadi rencananya Ibu Yanti mau mengembangkan 3 kompetensi ini ya. Yang pertama yaitu kehadiran pragmatic presence, kemudian yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu ya Bu ya. Nah, dari ketiga kompetensi ini yang paling spesifiknya mana ya? Bagian mana yang akan Ibu kembangkan? Oh iya Bu, yang paling spesifik itu ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot agar nanti bisa membantu coach menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi dari ketiga kompetensi ini Ibu mau mengembangkan pada bagian mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot kepada coach Ibu ya. Iya. Bu. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Nah, dari kegiatan coaching nanti indikator pencapaian yang seperti apa ya? Indikatornya coach saya nanti bisa menggali sendiri potensinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Ya, jadi harapan Ibu dari kegiatan coaching nanti coach Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya. Iya, baik Ibu Yanti, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya ajukan untuk observasi ini. Semoga kegiatan coaching Ibu berjalan dengan lancar dan coach Ibu juga bisa menemukan permasalahan dari solusi dari permasalahan. Baiklah Bu.
Baiklah Ibu Yanti, selamat melaksanakan kegiatan coachingnya. Semoga. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yanti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Yanti, alhamdulillah sehat. Bu Yanti gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Yanti. Iya, Bu Yanti, kemarin Bu Yanti menghubungi saya ya, sebenarnya ada yang ingin dibicarakan. Iya Bu, ada yang mau saya diskusikan Bu. Oh gitu. Apa yang tadi kita diskusikan siang ini Bu? Yang ingin saya diskusikan sama Ibu hari ini, di sekolah saya itu Bu, kebanyakan guru-gurunya itu mengajar monoton gitu, baru sebatas ceramah, kemudian diselingi dengan itu sekali-sekali diselingi dengan diskusi, tapi yang nampak monotonnya itu baru sebatas ceramah dan tanya jawab Bu. Diskusi pun itu baru sekali-sekali, apalagi mempergunakan media ya Bu ya. Nah itu masih belum banyak yang menggunakan media. Jadi itu kepikiran bagi saya Bu, bagaimana sih untuk merubah mereka gitu. Oh begitu. Jadi di sekolah Ibu rekan-rekannya masih melakukan pembelajaran yang monoton gitu ya Bu? Iya, iya. Oke. Kira-kira nih apa yang ingin atau apa harapan Ibu dari diskusi kita pada hari ini? Ya Bu, yang saya harapkan dengan kita berdiskusi ini, kedepannya guru-guru ini maulah mempergunakan teknologi, terutama itu di media pembelajaran. Itu kan banyak ya Bu, bisa kita pergunakan. Contoh seperti Quizizz, itu kan sangat mendorong untuk anak zaman sekarang ini Bu. Saya yakin kalau pakai itu, anak-anak ini pasti menyenangkan lah untuk belajar di sekolah. Seperti itu Bu. Iya. Berarti Bu Yanti mengharapkan nantinya ada perubahan. Ada perubahan. Ada penyampaian materi yang dilakukan oleh rekan sejawat Ibu ya, Betul, dengan Bu. menggunakan IT begitu ya Bu. Iya Bu. Kira-kira nih seperti apa penyampaian materi yang Ibu Yanti inginkan nanti dilakukan oleh teman-teman di sekolah? Penyampaian materi itu terutama tadi ya Bu sudah saya sampaikan mempergunakan media yang sudah mengarah ke IT, kemudian pelajaran yang menyenangkan ya Bu ya, dan seterusnya media sudah ya Bu, strategi jangan strateginya itu hanya diskusi ceramah-ceramah saja gitu kan, diselingi dengan diskusi dan kerja kelompok kan itu lebih asik kan Bu. Iya. Saya yakin itu akan lebih asik, dan metode pembelajarannya pun saya menginginkan lebih bervariasi daripada yang sekarang ini Bu. Intinya saya menginginkan guru-guru ini bisa melaksanakan proses pembelajaran ini adalah secara bervariasi gitu, akan bervariasi gitu. Iya, bagus sekali harapan Ibu ya, berarti yang tidak monoton, ada banyak metode variasinya supaya anak lebih tertarik ya Bu ya, betul. pembelajaran yang menyenangkan, kolaborasi dengan IT. Bagus sekali Bu. Nah itu berarti kan penyampaian materi yang ideal yang Ibu harapkan. Jika kita letakkan skala 1 sampai 10, berarti penyampaian materi ini berada di angka 10 ya Bu? Betul. Nah, kalau kita bawakan ke kondisi rekan sejawat Ibu di sekolah, kira-kira posisinya di angka berapa sekarang Bu? Masih setengah dari itu Bu. Berarti masih di angka 5 lah Bu, seperti itu. Oh, masih di angka 5 ya Bu? Iya. Kalau harapan Ibu inginnya teman-teman nanti bisa mencapai di skala berapa? Tidak terlalu tinggi sih Bu, sampai angka 7 saja tuh saya sudah sangat senang sekali Bu. Kenapa? Karena di sekolah saya itu 50%-nya masih guru senior Bu. Jadi makanya harapan saya cukup dulu sampai di angka 7 saja Bu. Mereka ini yang level di angka 7 yang saya harapkan Bu. Begitu, luar biasa sekali ya Bu, karena di sana masih banyak yang senior ya untuk menggunakan IT ini nanti ya Bu. Betul Bu, dari 106 guru itu lebih kurang yang senior itu adalah 50-an Bu, 50 lah kan. Iya. Gitu. Makanya harapan saya tidak terlalu tinggi dulu, sampai cukup di angka 7 saja. Luar
luar biasa Ibu. Berarti sekarang dari posisi 5 kita akan usahakan sampai ke 7 ya Bu. Ya Bu. Nah kira-kira nih apa ya metode yang akan Ibu lakukan agar kita bisa mencapai skala 7 tadi? Metode yang akan saya lakukan Bu, saya akan melakukan mentoring kali ya Bu ya, atau pendampingan secara langsung kepada gurunya seperti itu Bu. Itu metode yang sudah saya rencanakan ini Bu. Oke, mentoring bagus juga itu Bu. Apakah masih ada strategi lain yang ingin kira-kira bisa Ibu lakukan Bu? Oh, ada Bu. Seperti saya akan mengadakan workshop nanti Bu atau pelatihan. Saya diskusikan ini dengan kepala sekolah, dengan unsur pimpinan, kemudian kita diskusikan. Makanya saya kumpulkan nanti di aula seperti itu Bu, kita berkumpul secara bersama. Di situ nanti saya akan mengadakan pelatihan tentang ini Bu, tentang proses pembelajaran yang menarik ini. Nah, itu rencana saya Bu. Oke, bagus sekali. Berarti nanti kemungkinan akan juga mengadakan workshop gitu ya workshop Bu. Bu. Jadi saya datangkanlah nanti narasumber ya Bu, yang lebih menarik bagi mereka. Iya, wah bagus sekali itu Bu. Dengan adanya narasumber nanti ya, semoga memotivasi anak-anak sekolah. Baik Ibu. Kira-kira dari kedua strategi yang Ibu rencanakan tadi, untuk dalam waktu dekat ini, strategi yang mana kira-kira yang lebih nyaman akan Ibu kerjakan? Untuk yang lebih nyaman dalam waktu dekat ini, mentoring tadi Bu, pendampingan. Karena itu kan berhubungan dengan saya sendiri kan Bu, belum berkolaborasi dengan guru lain kan. Sehingga nanti saya lebih dekat lah, lebih mudah lah mendekati teman-teman ini atau teman sejawat ini. Terutama bagi teman-teman yang seumuran dengan saya ya Bu, dan di bawah dengan saya lah. Saya yakin itu lebih mudah saya menyentuh dan lebih mudah untuk mengajaknya, seperti itu Bu. Makanya itu yang pertama sekali dulu nanti saya lakukan. Wah, bagus sekali Bu. Nah, rencananya kapan akan dilaksanakan Bu? Ini karena sudah di akhir semester ya Bu. Iya. Mungkin di tanggal 4 ini kita kan sudah ujian semester nih, ujian semester ganjil nih. Saya rencanakan ini dalam waktu dekatnya secepatnya itu di awal bulan Januari lah Bu. Di awal semester genap saya akan laksanakan ini, pendampingan ini. Jadi nanti di awal semester 2 ya Bu? Ya. Oke, kira-kira sudah tergambar Bu siapa rekan-rekan yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan rencana ini Bu? Oh sudah Bu, sudah ada beberapa teman-teman sejawat yang ahli IT di sekolah saya Bu, seperti Ibu Ince, Pak Murikson, Bapak Dani, Bu Amiza, Bu Leni. Mereka nanti yang akan jadikan satu tim yang akan membantu saya untuk mengatasi masalah yang ada tadi. Wah, luar biasa. Berarti Ibu sudah punya tim ya. Berarti tinggal kita dilaksanakan lagi rencananya ya Bu. Oke. Nah, berarti sudah tahu waktunya, sudah ada timnya, sudah nampak rencananya. Semoga nanti setelah dilaksanakan ada perubahan seperti yang Ibu harapkan. Oke, Bu Yanti, kita sudah di ujung waktu. Kira-kira dari rangkaian pembicaraan kita tadi, apa yang bisa Ibu simpulkan? Yang saya bisa simpulkan dari diskusi kita hari ini Bu, terutama dulu dengan perasaan saya ya, senang sekali sudah berbagi, bercerita dengan Bu Yanti, sehingga saya sudah mendapat gambaran apa-apa nanti yang akan saya lakukan untuk mengatasi proses pembelajaran tadi. Terutama tadi saya sudah punya planning ya, atau rencana aksi ke depannya itu membentuk suatu tim yang membantu saya untuk mengatasi teman-teman yang belum pembelajaran itu secara rekreasi, terutama di media pembelajaran. Dan saya yakin setidak-tidaknya kalaupun nanti belum seluruhnya bisa pakai krisis kan Bu, saya yakin PPT itu sudah bisa lah nanti ibu-ibu ini pergunakan, atau PowerPoint ya Bu. Intinya mereka mengajar sudah bisa menggunakan PowerPoint seperti itu. Iya, lebih bervariasi dari pembelajaran sebelumnya ya Bu.
Oke Bu Yanti, kalau begitu saya tunggu kabar selanjutnya dari tindak lanjut percakapan hari ini ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu waktunya. Iya, sama-sama Bu Yanti. Nanti kalau ada apa-apa boleh hubungi saya lagi ya. Oke Bu, siap. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Ami. Bagaimana? Apakah coachingnya tadi berjalan dengan lancar Bu Yanti? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Bu Ami dan sudah selesai juga. Sudah menemukan kunci saya, sudah menemukan masalah dari solusi dari masalahnya. Alhamdulillah. Setelah melakukan coaching, perasaannya? Alhamdulillah saya merasa senang Bu Ami karena bisa membantu kunci saya tadi. Nah, dan Ini tidak bagi wajahnya. Enggak, pas waktu pas kamu seperti Produk manusia iya enggak tuh men. pas yang ketiga ya pas waktu melakukan coaching aja. Bicara lalu lihat loh Kak Siko kayak Assalamualaikum Bu Yanti. mulai merubah suasana saja ya Allah ilah orang tersitu film mengambil ke situ. Oh stop ambil napas fokus aduh saja nggak nanti ibu dong ngalek kalau jatuh nanti. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Ami. Bagaimana perasaannya Bu Yanti setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah saya merasa senang Bu Ami karena bisa membantu kunci saya menemukan solusi dari masalahnya. Baiklah Bu Yanti, kita sekarang berada pada pembicaraan pada pasca observasi. Di sini saya sebagai peserta ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi setelah Ibu melakukan coaching tadi kepada coach Ibu. Baik Bu, apakah saya boleh mengajukan pertanyaan? Ya boleh Bu Ami. Bu Yanti, setelah melakukan coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan? Ketika melakukan coaching tadi, yang sudah saya lakukan yaitu melakukan coaching sesuai algoritma. Kemudian tadi saya juga sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian hadir secara utuh dan menggali potensi coaching. Memang seperti yang sudah saya saksikan juga tadi, Bu Yanti juga sudah sangat bagus sekali dalam melaksanakan kegiatan coachingnya. Bu Yanti sudah memperhatikan alur kita, di mana inilah yang menjadi pedoman kita dalam melakukan kegiatan coaching. Kemudian Bu Yanti juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang sangat berkualitas sekali untuk coach Ibu, sehingga coach Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Nah, di sini saya sangat apresiasi sekali dengan kegiatan coaching Ibu tadi. Terlihat sekali coach Ibu sangat senang ketika dia sudah menemukan solusi dari permasalahan. Yanti, ini pertanyaan terakhir dari saya. Nah, kira-kira setelah melakukan coaching tadi ini, potensi apa lagi yang ingin Ibu Yanti kembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya? Oh iya Bu, dari latihan dari coaching tadi, kompetensi yang ingin dikembangkan berikutnya masih mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena pertanyaan ini kan tidak bisa kita persiapkan ya Bu. Jadi lahirnya dari cerita atau jawaban yang diuraikan coaching. Jadi ini masih menjadi tantangan saya Bu untuk cepat tanggap terhadap penjelasan coachingnya Bu. Bu Yanti. Nah, baiklah Bu Yanti, mungkin itu saja sesi pertanyaan kita, percakapan kita pada pasca observasi ini. Mudah-mudahan
mudahan pada coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya Bu Yanti ya. Iya. Dan juga bermanfaat juga bagi coaching Bu. Iya. Baiklah Bu Yanti, kita tutup sesi ini. Terima kasih ya Bu Yanti ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Ami. Terima kasih Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Yanti. Nah, bagaimana kabarnya siang ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Oh iya Bu Yanti, saya dengar-dengar Ibu mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu, Oh, kira-kira dengan siapa itu Bu? dengan Bu Amiza Bu. Oh, berarti Bu Aniza coachingnya ya? Iya, Nah, betul. berarti saya berkesempatan sebagai observer coaching Ibu kali ini ya. Iya. Oke, sebelum kita melakukan coaching, sebelum melakukan coaching nanti, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar, boleh Bu? Boleh Bu, boleh. Oke, baik Bu, nanti saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Ibu lakukan bersama coaching. Nanti saya akan mengamati berdasarkan rubrik penilaian coaching ya Bu. Ya Bu. Nah, nanti saya akan melihat nih apakah coaching Ibu sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian nanti apakah pertanyaan yang Ibu ajukan pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Kemudian saya juga akan mengamati cara coaching Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Inti lontarkan. Iya. Oh ya Bu, apakah Ibu masih mengingat prinsip coaching Bu? Oh masih Bu. Prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan ya Bu. Iya. Kemitraan. Yang kedua adalah proses kreatif ya Bu. Benar sekali. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi ya Bu. Yang Iya. tiga itu ya. Memaksimalkan potensi coaching. Jadi nanti jangan lupa untuk dilakukan ya Bu. Ya Bu. Nah, baik Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan boleh Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Oke. Nah, nanti kan ada 3 nih kompetensi coaching. Kira-kira Bu, kompetensi coaching yang apa yang ingin Ibu kembangkan saat melakukan coaching nanti? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan Bu, ketiga-tiganya saya mau kembangkan Bu. Seperti yang pertama itu adalah kehadiran penuh ya Bu, present. Itu saya akan kembangkan nanti. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang dilontarkan oleh coach saya nanti. Dan yang ketiga itu adalah mendengarkan dengan aktif, seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Bu Yanti. Nah, dari ketiganya itu mana kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya amati dan bantu kembangkan nantinya Bu? Dari ketiganya itu yang lebih spesifik ya Bu, mendengarkan aktif Bu, mendengarkan dengan aktif. Karena kalau kita mendengarkan dengan aktif berarti kita sudah fokus terhadap suatu masalah yang akan kita bicarakan, seperti itu Bu. Oh begitu, iya, bagus sekali Bu Yanti. Nanti yang lainnya akan mengikuti lagi kompetensinya ya Bu. Iya Bu. Nah, baiklah kalau begitu apa indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan tadi Bu? Indikator ketercapaian saya nanti Bu, coach saya ini bisa menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Itu yang indikator yang ingin saya capai pada coach saat ini. Oke, bagus sekali Bu. Sehingga nanti masalahnya terpecahkan ya Bu. Betul Bu, betul Bu. Iya, bagus, semangat Bu Yanti. Iya, Bu. Jika begitu, nah berarti Bu Yanti udah siap nih ya untuk melakukan coaching. Insya Allah Bu, siap. Baik, boleh dilanjutkan kegiatannya melakukan coaching dan saya akan mengamati proses coaching yang Bu Yanti lakukan ya. Oke Bu, siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Ami. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat Bu Yanti. Bu Ami hari ini mau curhat ya? Ada masalah yang ingin diceritakan? Iya nih Bu Yanti, Bu Yanti ada waktu? Ada Bu, lebih kurang 15 menit ke depan kita bisa berdiskusi tentang masalah Bu Ami. Kira-kira apa sih yang mau Bu Ami ceritakan atau masalah dapil saat ini? Baik Bu Yanti, sebenarnya akhir-akhir ini saya sering kepikiran Bu Yanti.
Yanti. Di sekolah ini, di sekolah tempat saya mengajar, saya sering melihat rekan-rekan, bukan berarti saya merasa lebih baik dari teman-teman, tidak bukan begitu. Hanya saja saya banyak melihat di antara rekan-rekan sejawat kita masih banyak yang menggunakan metode pembelajaran ceramah Bu Yanti. Padahal seperti yang sudah kita ketahui sekarang pada kurikulum Merdeka ini, kita mungkin lebih fokus pada peserta didik sesuai dengan berat zamannya. Kita ketahui sekarang zamannya mereka sekarang ini sudah memang sudah serba canggih, serba menggunakan IT. Saya kepikiran nih bagaimana mengajak teman-teman ini supaya menggunakan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih menarik kepada peserta didik kita, seperti itu. Seperti itu ya Bu. Jadi intinya Ibu mau merubah nih ya cara teman-teman ini menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas, itu intinya ya Bu ya. Apa sih harapan Ibu kita melakukan diskusi hari ini? Harapan saya mudah-mudahan dari percakapan kita ini saya bisa menemukan langkah-langkah bagaimana saya bisa membantu teman-teman di sekolah agar bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan metode yang lebih menarik lagi yang bisa diberikan, yang bisa digunakan di dalam PBM mereka, seperti itu. Mungkin dengan menggunakan fokus, kemudian menggunakan sekarang kan sudah banyak ya Bu Yanti ya, aplikasi-aplikasi yang lebih menarik, yang lebih membuat peserta didik kita ini menjadi lebih tertarik dengan pembelajarannya gitu. Sehingga pembelajaran itu menyenangkan ya Bu? Iya, betul. Seperti itu. Jadi intinya Ibu mau idealnya lah, kalau kita bicara idealnya ya Bu, kita berharap idealnya di sekolah Ibu itu adalah sudah menggunakan metode pembelajaran dengan baik, ya kan, yang diharapkan, sudah menggunakan media pembelajaran, mengikuti teknologi, seperti itu harapannya ya Bu ya. Kalau sudah ideal seperti itu, berarti sudah, kalau kita berikan dengan angka, penilaian dengan angka, itu sudah yang ideal itu sudah di angka 10 ya Bu ya. Sekarang kondisinya di sekolah Bu Ami kira-kira sampai di mana, di angka berapa? Kalau menurut pendapat saya, mungkin kondisi yang bisa saya gambarkan di sekolah saya sekarang ini mungkin baru di angka 6 Bu Yanti. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengan melihat masih banyak teman-teman rekan sejawat saya yang masih menggunakan metode yang lama itu Bu Yanti, masih ceramah, masih mencatat, seperti itu. Jadi yang Bu Ami inginkan dari angka 5 tadi sampai angka berapa yang ingin Bu Ami capai nih? Dari angka 6 tadi. Maaf ya, dari angka 6 tadi ya Bu Ami ya. Berarti sampai angka berapa yang Bu Ami inginkan? Saya sebenarnya juga tidak jauh-jauh Bu Yanti. Mungkin harapan saya ada perubahan saja itu sudah sangat membuat saya senang Bu Yanti. Nah, mungkin dari skala level 1 sampai 10, harapan saya sampai 8 dulu lah Bu Yanti. Setidaknya sudah ada perubahan kepada teman-teman saya di sekolah. Oke Bu Ami. Jadi untuk mencapai angka dari angka 6 tadi ya, Bu Ami inginkan sampai ke angka 8 ya. Kira-kira metode apa yang Bu Ami gunakan ini untuk mencapai angka ini? Apa ya Bu Yanti ya? Mungkin yang tergambarkan oleh saya sekarang ini, dan beberapa kali saya juga sudah melaksanakan usaha ini kepada teman-teman di sekolah. Itu yang pertama adalah mentoring Bu Yanti.
mentoring, kemudian saya juga mencoba membantu teman-teman yang bertanya kepada saya. Gitu aja dulu Bu Yanti. Nah, yang mau bertanya itu sampai di situ saja baru terfikirkan oleh saya usaha yang bisa saya lakukan kepada teman-teman Bu Yanti. Oke, berarti mentoring ya, Iya, atau pendampingan secara pribadi ya dengan kawan-kawannya itu bagus, terutama dengan teman sebaya kita ya Bu Ami ya. Iya, betul. Langkah yang sudah luar biasa yang terpikirkan oleh Bu Ami, yang sudah dilaksanakan juga ya. Iya. Kira-kira selain dari itu apa lagi yang terpikirkan bagi Bu Ami untuk melakukan atau rencana ke depannya ini? Kalau menurut saya yang tergambarkan oleh saya sekarang, mungkin saya mencoba berkolaborasi dengan teman-teman. Nah, di sekolah kami juga ada jurusan IT, nah atau komputer jaringan. Mungkin saya mencoba berkolaborasi dengan teman-teman. Kemudian saya juga akan mengusulkan kepada unsur pimpinan atau kepala sekolah untuk mendatangkan narasumber Bu Yanti. Nah, jadi ada kegiatan misalnya kalau ada IHT, workshop, narasumber bisa didatangkan untuk menambah pengetahuan atau wawasan teman-teman di dalam bidang IT untuk membuat media pembelajaran ini. Oke Bu Ami, berarti nanti Bu Ami ini selain dari pendampingan secara individu atau mentoring, juga ada nanti mengadakan workshop ya secara bersama. Ini untuk seluruh guru ya Bu Ami ya? Iya, betul. Untuk seluruh guru. Dari kedua metode tadi, mana yang lebih nyaman kira-kira menurut Bu Ami yang akan laksanakan terlebih dahulu? Baiklah Bu Yanti, kalau untuk nyamannya sekarang, karena saya masih merasa kurang percaya diri juga Bu Yanti kalau di kegiatan workshop ini. Nah, tapi saya mencoba untuk menyampaikan kepada kepala sekolah dan unsur pimpinan nantinya. Cuman yang dalam waktu dekat ini saya akan melakukan mentoring dulu Bu Yanti, mentoring, kemudian pendampingan secara individu, tapi yang lebih intens lagi Bu Yanti. Mungkin selama ini saya hanya menunggu kalau ada teman yang nanya aja dulu nih Bu Yanti. Nah, kalau sekarang mungkin saya akan lebih saya yang lebih banyak nanya lagi kepada teman-teman. Bu Ami lagi aktif Iya, ya? gitu Bu Yanti. Untuk melaksanakan kapan ini rencananya bisa Bu Ami laksanakan ini? Waktunya Bu Yanti ya, karena memang sekarang situasinya di sekolah mau melakukan asesmen sumatif semester ganjil. Mungkin untuk kegiatan PBM-nya masih tidak efektif ya, masih ada penilaian. Mungkin di awal semester nanti Bu Yanti. Di awal semester nanti saya akan mencoba tanya-tanya sama rekan-rekan yang mengalami kendala di dalam pembuatan media belajar. Oke, berarti nanti ini di semester depan ya? Iya, betul. Berarti di tahun baru ya Bu ya? Iya. Oke, kalau begitu siapa sih kira-kira menurut Bu Ami yang bisa membantu Bu Ami, atau ada kawan Bu Ami yang bisa membantu untuk melaksanakan program ini? Baiklah Bu, kalau untuk orangnya yang terbayangkan oleh saya sekarang ini, tentu karena di sekolah ini ada jurusan teknik komputer jaringan, mungkin saya akan mencoba mengkomunikasikan ini dulu dengan rekan-rekan teman-teman di TKJ. Kemudian animasi begitu Bu. Karena mereka tentu saja lebih ahli di bidang ini ya Bu Yanti ya. Nah, mungkin itu dulu yang tergambarkan oleh saya, siapa yang ingin saya minta bantuan itu Bu Yanti. Oke Bu Ami, tidak terasa kita sudah berada di penghujung ini Bu Ami. Iya, Terima kasih diskusi kita. Baik, sebelum kita akhiri,
saya mau mengajukan satu pertanyaan lagi nih sama Bu Ami. Bagaimana sih perasaan Bu Ami setelah kita melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, setidaknya yang dari yang saya tadi masih bisa pikiran juga Bu Yanti, apa sih caranya, strateginya yang bisa saya lakukan untuk ngajak teman-teman ini mengubah cara mengajarnya. Dengan adanya percakapan ini saya bisa menemukan langkah-langkah yang bisa saya lakukan ke depannya Bu Yanti. Setidaknya dari permasalahan saya tadi saya sudah bisa menemukan solusi masalah saya Bu. Iya, berarti Bu Ami nanti sudah dapat gambaran apa yang akan dilaksanakan ya. Iya. Oke Bu Ami, jadi saya siap menunggu cerita Bu Ami selanjutnya. Tidak sabar saya nih Bu, bagaimana cerita Bu Ami setelah melakukan aksi nyatanya nanti ya Bu Ami ya. Akhir kata saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ami. Selamat siang Bu Yanti. Alhamdulillah ya Bu Yanti, sudah selesai kegiatan coachingnya. Ya Bu, sudah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana nih perasaan Bu Yanti setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya senang Bu, bahagia bisa berbagi ya sama Bu Ami tadi untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi saya sudah merasa senang dan bahagia seperti itu Bu. Wah, biasa ya Bu. Kira-kira nih tadi apa saja yang sudah Ibu lakukan ketika coaching? Tadi saya sudah melakukan ketika coaching itu, indikator yang bisa saya lakukan tadi Bu, saya merasa itu sudah mengikuti alur kita ya. Saya sudah, coaching saya tadi sudah menyampaikan tujuannya coaching, kemudian sudah bisa mengidentifikasi masalahnya, sudah merencanakan aksi nyatanya ke depan, dan juga aksi ke depan atau rencana aksi ke depan Bu. Dan yang terakhir, coaching saya juga sudah bisa mempertanggungjawabkan dari rencana yang dilaksanakannya itu sudah saya dapatkan. Dan juga tadi kami fokus, dan saya sendiri tadi Bu itu sudah dengan kehadiran sepenuh hati kami berdua tadi nih Bu melaksanakan coachingnya. Seperti itu Bu, itu yang saya dapatkan tadi Bu. Nah ya, luar biasa ya Bu. Oke, iya tadi pun saya lihat proses coachingnya terlihat sudah sesuai dengan alur ceritanya. Ibu sudah menetapkan tujuan di awal, sudah menggali permasalahannya, dan membantu coaching untuk merencanakan aksi nyata yang akan dilakukannya. Bagus sekali itu Bu. Kemudian lagi tadi saya juga melihat Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya, sehingga membantu coachingnya tertuntun ke arah solusi yang bisa digalinya sendiri begitu. Dan tadi juga saya perhatikan Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coachingnya. Oke, berarti sudah luar biasa pencapaian keberhasilan coaching Ibu hari ini ya. Dan coachingnya sudah menemukan solusi. Oh ya Bu, kira-kira nih untuk kegiatan coaching berikutnya, jika Ibu akan melakukan coaching lagi, kompetensi apa yang masih perlu rasanya untuk Bu Yanti kembangkan? Yang ingin saya kembangkan ke depannya Bu, itu barangkali di kompetensi mendengarkan dengan aktif ya Bu. Bukan Bu, mungkin lebih ke ini tadi Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Nah, saya akan kembangkan ke depannya untuk kompetensi pertanyaan yang mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, karena tadi saya merasa masih ada agak ragu-ragu atau ke mana gitu Bu. Jadi itu yang perlu saya kembangkan kompetensi saya ini Bu ke depannya. Oke, begitu Bu. Berarti nanti area pengembangannya untuk selanjutnya udah di pertanyaan yang berbobot lagi ya Bu. Betul. Luar biasa Ibu ya, sudah bisa merefleksikan apa yang sudah dilakukan. Baik Bu Yanti, kita sudah sampai ke penghujung pembicaraan kita nih. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih
Bu Yanti sudah meluangkan waktu dan memberi kesempatan saya sebagai observernya. Iya, Bu. Saya tunggu kabar dari Bu Yanti selanjutnya ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Baik, kalau begitu saya sudahi dengan Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam, Bu.